Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Marilah puji dan syukur kita hadirkan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, mulai dari nikmat iman, Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah suri teladan kehidupan kita, yang nanti pada hari kiamat nanti mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Izinkan khotib di khutbah singkat hari Jumat ini berwasiat pada diri khotib sendiri dan semua kita yang hadir agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun dimanapun kita tinggal. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat hari ini, khotib ingin mengangkat kisah fiksi, bukan kisah nyata. Kisah ini dimulai adalah seorang raja di negeri entah berantah. Dia sudah usia lanjut sampai usia 70-80 tahun, dia belum Allah berikan karunia seorang anak putra maupun putri. Ketika dia menyadari umurnya tidak berapa lama lagi, dia harus mencari penerus, tetapi dia berharap penerus yang akan meneruskan jabatan sebagai raja ini ada seorang yang baik, yang jujur, ikhlas, sederhana dan bijaksana, sehingga nanti kerajaan ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat baik dan menjadi panutan oleh bangsanya. Kemudian dia perintahkan kepada perdana menterinya untuk membuat pengumuman. Buatlah pengumuman, sampaikan kepada seluruh rakyat bahwasanya dibuka pendaftaran untuk menerima raja baru, calon raja baru, dengan syarat usianya di atas 40 tahun, orang baik secara pemikiran dan baik juga secara jasmani dan rohani. Jadi ketika raja itu memberi sayembara, dia buat syarat administrasi yang tidak boleh dikong-kali-kong, yang tidak boleh dikotak-katik, dan tidak boleh dirubah-rubah sekehendak penguasa. Ketika itu banyaklah yang mendaftar ingin menjadi calon raja. Daftarlah Perdana Menteri, daftarlah Menteri Keuangan, daftarlah gubernur, daftarlah politisi-politisi, daftar jugalah para pengajar bergelar profesor, dan daftar juga banyak dari rakyat-rakyat yang biasa. Ketika administrasi sudah terpenuhi, raja langsung melakukan seleksi. Dia tidak butuh tim seleksi, karena dia takut tim seleksi ini akan berlaku curang dan tidak adil. Setelah dilihat berkas dari ratusan yang masuk, akhirnya dia memilih cuma 40 yang akan masuk tahap verifikasi berikutnya. Setelah itu, raja mewawancara satu persatu, mulai dari Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Gubernur, dan seterusnya. Setelah diwawancara, setelah waktu wawancara 3 hari berakhir, ketika itu raja memanggil semua calon-calon raja ini. Kata raja, saya akan berikan biji jagung. Masing-masing ini saya kasih 1. Saya mohon kalian tanam, urus baik-baik, datang nanti 3 bulan, lapor kepada saya. Maka ke-40 calon raja ini menerima sebutir biji jagung dibawa pulang. Mulailah mereka menanam, mereka pelihara, mereka beli pot yang paling mahal, mereka ambil tanah yang paling baik, mereka beli pupuk yang paling bagus. Sehari, 2 hari, seminggu,
Sampai hampir 1 bulan tidak ada yang tumbuh. Cemaslah Perdana Menteri, cemaslah Menteri Keuangan, wah gimana ini? Kemudian mereka mengambil inisiatif sendiri-sendiri. Ketika 3 bulan sampai, menghadaplah seluruh yang raja berikan biji jagung itu. Datanglah Perdana Menteri membawa biji jagung yang sudah usia 3 bulan tinggal petik. Sudah mekar-mekar di dalam pot yang bagus. Datanglah Menteri Keuangan juga. Datanglah profesor dan banyak datang tokoh-tokoh itu membawa biji jagung itu dengan ukuran-ukuran yang masing-masing berbeda. Tetapi hanya satu pemuda, dia datang tidak membawa pot. Dia datang tidak membawa jagung yang sudah tumbuh. Dia kembalikan kepada rajanya. Wahai rajaku, ku kembalikan biji jagung ini setelah 3 bulan tidak tumbuh-tumbuh. Dan aku tidak pernah berniat menggantikan. Karena ini amanah yang kau berikan kepadaku, maka aku menyatakan aku tidak sanggup dan aku berikan apa adanya, aku kembalikan dalam bentuk hanya sebagai biji bibit. Maka ketika itu raja berkata, wahai para menteriku, wahai Perdana Menteriku, wahai para guru besar, wahai para gubernur yang selama ini ikut dengan aku, saksikanlah bahwa pemuda ini adalah berkata dengan jujur. Dia tidak takut bahwasanya tidak berhasil, tapi kalian semua sudah membohongi aku. Kalian semua sudah aku berikan, memang tidak bakal tumbuh bibit jagung ini, karena sebelum aku berikan kepada kalian, aku sudah rebus. Hanya bibit jagung yang tidak direbuslah yang bisa tumbuh. Berarti kalian telah membohongiku. Kalian telah membohongiku sebagai raja, penguasa kalian, yang selama ini aku berikan bertahun-tahun kekuasaanku kepadamu. Ku berikan amanat, tetapi sanggup kalian berbohong demi kekuasaan yang nanti akan kau pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini adalah pemuda yang jujur. Pemuda ini adalah pemuda yang baik. Dan aku percaya nanti tahta kerajaan ini dia akan menjadi pemimpin yang jujur. Dia akan menjadi pemimpin yang adil bagi masyarakat dan bangsa di kerajaan kita ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak kita saksikan ketidakjujuran-jujuran itu. Ternyata bukan dari rakyat kecil. Ternyata bukan dari orang yang tidak punya. Ternyata bukan dari orang yang tidak berilmu. Betapa banyak orang profesor, doktor, guru besar. Betapa banyak yang Allah berikan jabatan kekuasaan yang megah di Indonesia ini. Ketua DPD RI dengan kekuasaan yang ketiga itu masuk penjara karena tidak jujur. Ketua DPR RI masuk penjara karena tidak jujur. Ketua Mahkamah Konstitusi diturunkan sebagai Mahkamah Konstitusinya karena tidak jujur. Ketua Mahkamah Konstitusi masuk penjara karena tidak jujur, korupsi, mengambil hal yang tidak baik. Bahkan Ketua KPU, Ketua KPK pun sudah menjadi tersangka. Ternyata dalam kehidupan ini, standar jabatan, standar kemuliaan, standar ilmu yang Allah berikan tidak menjamin kejujuran itu akan menjadi tolak ukurnya. Betapa banyak orang yang Allah beri nikmat kekuasaan tapi tidak jujur kepada rakyatnya. Di depan rakyat dia bicara seolah-olah penolong rakyat, tetapi ketika berkumpul dengan komplotannya dia berampok, berongrong APBD, berongrong APBN, bahkan mengambil uang-uang rakyat. Yang kedua ada dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqaddama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuridul Islam. Fa ba'da an nataqa bi syahadataini qala ya Rasulullah inni a'tarifu minaz zunubi ma la astati tarkahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tu'ahiduni ala tarkil kazibi? Qala na'am bala. Suatu ketika pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang ahli maksiat yang ketiga itu kehidupannya sehari-hari penuh dengan maksiat. Hobinya mabuk, hobinya main perempuan, hobinya berjudi. Tetapi ketika Allah ketuk pintu hatinya, datanglah dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah SAW, saya ini ada pendosa. Saya terlalu banyak dosa, tetapi saya ingin masuk Islam. Apa syaratnya ya Rasulullah? Cukup mudah kata Rasulullah. Hal tu'ahiduni ala tarkil kazibi. Bisa enggak kamu berjanji kepada saya supaya kamu tidak berbohong? Gampang itu ya Rasulullah, saya tidak bohong. Maka bersyahadatlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
yang artinya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Pulanglah pemuda ini setelah dia masuk Islam, tetapi di esokan paginya timbul haus, timbul naluri untuk mabuk-mabukan lagi. Ketika dia sudah beli botol mabukan itu, setelah dia tuangkan kepada cangkirnya, dan ketika dia minum, nanti katanya terbayang pikirannya, kalau saya bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, apa kamu minum hari ini? Apa kamu mabuk? Kalau saya bohong, padahal saya sudah berjanji tidak akan berbohong pada Rasulullah SAW. Tidak jadi dia minum. Saya harus jujur kepada Rasulullah SAW. Kemudian menjelang sore, dia diajak teman-teman, ayo kita berjudi, bermain judi. Ketika dia mau main, terkenang lagi. Nanti kalau saya ketemu Rasulullah SAW, ketika saya ditanya, apakah kamu masih berjudi hari ini? Bagaimana saya akan menjawab? Kalau saya bilang iya, berarti saya berbohong. Tidak jadi lagi dia main judi. Ketika tengah malam, diajak wanita untuk berpacaran, untuk melakukan hal-hal yang dilarang, dia ingat, kalau seandainya saya bertemu Rasulullah SAW, apa saya jawab saya kepada Rasul? Apakah saya akan berbohong? Akhirnya tidak jadi. Besoknya kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ternyata berat untuk berlaku jujur, berat untuk berucap jujur. Saksikanlah bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena engkau ya Rasul, saya berlaku jujur. Karena saya pesan dari engkau untuk berlaku jujur, dan alhamdulillah dengan sikap kejujuran itu, saya hari ini tidak minum khamar, saya hari ini tidak berjudi, dan saya hari ini tidak bermain dengan wanita. Terus. Ternyata Rasulullah SAW cuma satu mintanya, janganlah kita berbohong, janganlah kita berdusta. Jujur dalam lisan, dan jujur juga dalam tulisan, dan jujur juga dalam kehidupan. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dikenal Al-Amin An-Siddiq, seseorang yang dapat dipercaya dan orang yang membenarkan. Karena itulah ketika Rasulullah SAW, ketika dia sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Rasul ini adalah seorang pedagang, diberi amanah oleh Siti Khadijah untuk membawa dagangannya ini ke negeri Sam, ke Syria, ke Baghdad untuk berdagang. Setelah pulang, Rasulullah SAW melihat bahwasanya Siti Khadijah melihat bahwasanya Nabi Muhammad ini, Muhammad SAW adalah seorang yang jujur. Tidak sekalipun dia berbohong dalam berdagang, tidak sekalipun dia berbohong, membohongi modalnya sekian, ininya sekian, dan tidak pernah lisannya menyakiti orang lain. Ketertarikan Khadijah sehingga meminta kepada sahabatnya untuk supaya Muhammad SAW untuk jadikan suami, kena faktor kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Quran yang bagaimana Allah mengingatkan kita untuk selalu berkata jujur dalam kehidupan, bersikap jujur dalam kehidupan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu masiddiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar atau orang-orang yang jujur. Dalam surat At-Taubah ayat 119. Kemudian dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman dalam ayat 24, liyajziyallahu siddiqin bisidqihim. Artinya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan karena kejujurannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah mulai hari ini kita jujur kepada diri kita sendiri, karena kita mengetahui bahwasanya kita bisa berdusta kepada istri kita, kita bisa berdusta kepada anak-anak kita bisa berdusta kepada atasan kita bisa berdusta kepada teman-teman kita, tetapi kita tidak bisa berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Quran, yastahquna minan nas wa yastahquna minallah wa huwa ma'akum. Jadi betapa banyak hari ini kita saksikan orang-orang di dunia ini, mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbohong, mereka merasa Allah tidak melihat. Tetapi ketika mereka bohong, diketahui oleh manusia, mereka sangat malu kepada hal-hal yang tidak baik. Jamaah sidang Jumat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tumbuhkan kesadaran, kejujuran kepada diri kita. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, keluarga besar kita untuk jujur. Qulil haqqa walau kana mur. Katakan kebenaran walau itu pahit. Betapa banyak kejujuran itu akan melahirkan tokoh-tokoh besar, akan melahirkan orang-orang yang Allah rindu, yang Allah percaya untuk memimpin negeri ini. Mudah-mudahan nanti di Provinsi Bengkulu ini akan lahir
pemimpin-pemimpin yang jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah pemimpin yang hanya topeng di depan kita semua seperti berlaku seperti Robin Hood membantu orang-orang miskin, tetapi sebenarnya mereka adalah perampok-perampok yang menghabiskan kekayaan provinsi Bengkulu ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.